Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita diberi kesempatan kembali untuk belajar, untuk ngaji kitab Ta'lim Muta'alim. Namun sebelum kita membaca, melanjutkan kitab Ta'lim Muta'alim ini, ada pelajar yang curhat ke saya terkait masalah yang ia alami di dalam menjalani studi, dan mungkin ini juga dialami oleh teman-teman. Dan saya akan membeberkan bagaimana caranya ketika kita mendapat masalah seperti itu, pola pikir apa yang harus kita miliki agar tidak mengganggu dalam studi. Apa yang dialami oleh pelajar tersebut? Orangnya bercerita bahwa gak tahu kenapa hatinya itu sering gelisah. Gelisah kenapa? Gelisah karena ia bertempat satu kelas bersama orang yang pernah menyakiti hatinya, bersama orang yang pernah mengecewakannya. Dan ketika ia melihat orang tersebut, hatinya tidak tenang, hatinya dongkol, hatinya marah. Dan ini tentunya sangat mengganggu produktivitas, sangat mengganggu ia dalam berpikir, dalam studi, dalam memahami ilmu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka jawaban ini yang saya berikan kepadanya agar dirinya makin terbuka, agar dirinya makin legowo, sehingga dia jauh dari sifat-sifat marah, sifat-sifat dendam, sifat-sifat dengki, dongkol, dan lain sebagainya. Karena begini, karena rumus dasar yaitu sifat marah atau dendam dan seterusnya itu sebenarnya ialah api dalam diri. Sifat marah atau dendam itu sebenarnya api dalam diri kita. Api dalam diri orang yang memiliki ini. Dan ketika api ini tidak segera dipadamkan, ia akan menjadi luka. Dan luka itu bisa sembuh dan juga bisa lebih parah. Contoh begini, teman-teman. Misal kulit saya ini luka. Kulit saya luka, terkena sayatan, berdarah, dan saya nggak mengobatinya, saya malah mengoyak-ngoyaknya. Kira-kira dia makin sembuh gak? Dia akan tambah parah, sobekannya itu semakin besar, darah mungkin bisa semakin keluar. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Cara mengobatinya dibersihin dulu, kemudian bisa dikasih hancaplas, bisa dikasih obat apa agar lukanya kering. Sama hanya dengan marah dan dendam. Ketika kita marah ke orang, dendam ke orang, kecewa ke orang, itu sama halnya kita melukai. Kalau tadi kulit, melukai kulit. Dan ketika kita melukai diri dengan sikap ini, maka sama aja kita mengkoyak. Mengkoyak kulit tersebut yang habis kita lukai. Tambah parah atau tambah sembuh? Tambah parah. Maksudnya mengkoyak di sini apa? Kita jadi ngomongin, gosipin, dan seterusnya. Itu sama aja kita mengkoyak
luka yang terjadi dalam diri kita. Lalu hal apa yang perlu dilakukan ketika kita mengalami hal tersebut? Marah, kecewa itu manusiawi. Yang menjadikan marah dan kecewa itu menjadi hal yang berbahaya ketika kita berlebihan. Kita tidak bisa memanage diri. Di antara cara memanage diri ketika kita punya sifat marah, dendam, dan seterusnya, kita perlu punya pola pikir seperti ini. Ini saya garisi biar lebih mudah dipahami. Pola pikir apa yang perlu kita ketahui agar kita bisa memanage sifat ini ketika ada orang yang melukai kita? Pola pikir yang pertama yaitu kita harus sadar orang itu merupakan hasil dari sebuah produk. Kita perlu ketahui ini. Spidol snowman ini merupakan hasil dari produk pabrik. Sehingga ketika dia dibuat menulis bisa menghasilkan warna biru karena sudah didesain oleh pabrik. Dan spidol ini tidak bisa memilih kalau dibuat nulis warna hitam, nggak bisa. Mengapa? Karena desainnya disetel warna biru. Sama halnya dengan manusia yang melukai kita, itu ada pabriknya sehingga ia punya sikap yang nggak mengenakan kepada kita. Itu hasil dari sebuah pabrik. Si A, misal ini A, ini hasil dari sebuah pabrik. Mengapa dia punya sikap marahan kepada kita, sifat dengkian kepada kita? Karena dia hasil dari sebuah pabrik. Lalu pabriknya apa? Pabrik mengapa ia bisa seperti ini? Pabrik yang pertama, ya dihasilkan dari lingkungannya. Lingkungan itu membentuk karakter seseorang. Lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat itu membentuk karakter seseorang. Orang yang berada di lingkungan kasar, keras, maka ia akan terbiasa keras dengan orang di sekitarnya. Dan mungkin ketika ia bertemu dengan Anda, dia merasa sikap keras itu sudah biasa, tapi Anda mungkin karena orang Jawa, lemah lembut, andam asor, Anda memperoleh perlakuan seperti itu, diri Anda sakit hati. Menurut Anda itu perlakuan keras, padahal A ini memiliki sifat seperti itu karena lingkungannya. Sebenarnya A itu ingin berbuat baik, tapi karena sudah dicetak oleh pabriknya seperti itu, akhirnya A menjadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita telaah lebih lanjut, si A ini itu korban atau pelaku, teman-teman? Silahkan jawab di komentar. Si A ini merupakan korban atau pelaku dari lingkungannya? Jawab di komentar. Yang kedua, apalagi pabrik dari si A ini sehingga dia memiliki kelakuan seperti itu. Pabrik yang kedua yaitu masa lalu. Dia merupakan produk dari masa lalunya. Dan itu tidak bisa dibantah. Mengapa dia punya sikap marahan, dia kolot, dia kaku? Itu produk dari masa lalunya. Misal orang tua broken home, dia tidak mendapatkan kasih cinta dari orang tuanya.
Akhirnya saat dewasa, karena dia kurang cinta kasih, dia tidak bisa memiliki sifat cinta kasih ke sesamanya. Dikit-dikit main hina, main caci, main maki, main tampar. Mengapa dia seperti itu? Produk masa lalu. Dia mengalami traumatis. Trauma. Dari ketraumaan tersebut, akhirnya dia punya sikap-sikap yang menurut masyarakat umum itu jelek. Jadi teman-teman, kalau kita telaah lagi, si A ini menjadi pelaku atau korban dari masa lalu. Apa teman-teman? Kesimpulannya, si A yang berbuat jelek ke kita, yang suka menghina kita, memaki kita, membuat kita sakit hati, menikung dari belakang, dia adalah korban dari lingkungannya, korban dari masa lalunya. Begitu teman-teman. Lalu kalau dia korban, kita sebagai muslim, sebagai manusia, kalau ada yang namanya jadi korban, sikap kita ke korban itu bagaimana? Ke korban ini yang menjadi korban. Yang pertama, kita akan kasihan dia, karena dia korban. Oke, mulai terbuka teman-teman. Kalau mungkin ada yang mengalaminya seperti ini dan Anda mulai berkaca-kaca, silahkan, nggak apa-apa. Itu normal, itu wajar sebagai manusia. Karena dia korban. Si A ini punya kelakuan buruk ke kita karena dia korban dari lingkungannya, korban dari masa lalunya. Makanya kita perlu yang namanya kasihan dia. Dia korban. Lalu bagaimana sikap kita terhadap orang yang menjadi korban? Apalagi teman-teman, yang namanya memaafkan perbuatannya. Karena dia korban loh, gimana? Memaafkan itu bukan berarti melepaskan dia dari hukuman. No, bukan itu. Memaafkan bukan berarti misal harus kembali kepada dia. Bukan seperti itu. Kita maafkan dia atas kelakuannya karena kita sadar bahwa dia adalah korban. Yang ketiga, apalagi dalam agama, ketika ada korban, kita doakan dia. Doakan kebaikan kepada dia agar diberi hidayah, agar dibimbing oleh Allah. Kalau kita sudah punya pemikiran seperti ini, kita lebih legowo, kita lebih ikhlas, lebih ridho, nggak ada perasaan ini marah, dendam, adapun sedikit. Karena kita sudah menyadari bahwa si A melakukan hal buruk ke kita itu karena dia korban. Dan korban, kita sebagai manusia melihat orang yang jadi korban, kita perlu kasihan, memaafkan, dan perlu mendoakannya. Oke, saya ada terapi singkat bagi teman-teman yang punya problem seperti ini. Dan ini banyak dialami orang. Nanti silahkan Anda tirukan apa yang saya ucapkan, cukup didengarkan, nanti